Jatuh cinta lagi. Ini perlu saya luruskan ya. Karena saya pernah mendengarkan curhat dari seorang wanita yang sudah menikah sekian lama. Lalu dia di tengah-tengah curhatnya mengatakan, "Mas, kayaknya aku tuh jatuh cinta lagi deh pada seseorang." Nah, saya nggak perlu panjang lebar menjelaskan masalahnya apa. Tapi saya mau kasih telaah analisis saya. 1. Bagi Anda yang merasa jatuh cinta lagi, jangan-jangan memang selama ini dengan pasanganmu kamu bukan cinta. Jadi jangan berkata jatuh cinta lagi seolah-olah ada 2 kali cinta nih. Jadi jangan ada istilah jatuh cinta lagi. Ada kata lagi seolah-olah ada 2 kali cinta nih. Padahal Anda dengan pasanganmu dulu mungkin hanya sayang. Loh, apa bedanya sayang sama cinta? Contohnya begini, dalam ilustrasi yang lain, Anda beli handphone, Anda beli motor baru. Itu sayangnya luar biasa. Anda cuci setiap minggu motor Anda. HP Anda dijaga baik, jaga betul, jangan sampai jatuh. Dikasih anti gores, dikasih casing yang bagus. Setiap kali pulang ke rumah, dilap pakai tisu basah. Dijaga betul tuh. Begitu udah bulanan, udah tahunan, motor Anda itu nyucinya mungkin 2 bulan sekali. HP Anda pulang langsung diletakin di meja, setengah lempar. Dulu kan pertama kali punya handphone baru itu, Anda naruh di meja pelan-pelan hati-hati gitu loh. Cuman sayang karena Anda anggap ada nilainya. Sayang tuh begitu menyayangkan. Tapi kalau kita bicara cinta, nggak pantas kita kepada benda. Cinta itu sangat mendalam. Cinta orang tua kepada anaknya. Cinta Tuhan yang Maha Penyayang. Cinta Tuhan kepada hambanya. Cinta hambanya kepada Tuhan. Cinta itu lebih mendalam. Nah, kembali kepada topik kita. Jangan-jangan Anda pada pasangan Anda memang nggak cinta. Dulu menikah karena lust, L-U-S-T. Nanti Anda Google sendiri apa itu lust, L-U-S-T. Maaf, karena nafsu. Oh, dia cantik. Oh, dia ganteng. Oh, dia putih. Oh, dia tinggi. Oh, dia gagah. Oh, dia seksi. Atau karena hal-hal yang sifatnya IQ. Ih, dia pinter banget ya. Aku kagum sama dia. Dia tuh cerdas orangnya. Inteligensia, kepintaran. Karena ada orang-orang yang menganggap pinter itu seksi. Pinter itu indah. Ini poin pertama. Jadi Anda memang sebenarnya nggak benar-benar cinta. Tapi itu L-U-S-T. Lust. Yang kedua. Bisa jadi Anda sekarang lagi bermasalah, lagi cekcok, lagi bertengkar, lagi perang dingin. Anda harus tahu ya, tidak ada pasangan yang tidak bermasalah. Semua pasangan, walaupun cinta, walaupun jodoh, tetap akan ada masalah, pasti itu. Karena ketika Anda menikah, Anda tidak hanya menikah dengan diri dia, entitasnya sekarang ini secara fisik, tapi Anda juga menikah dengan perbendaharaan masa lalunya. Luka-luka batinnya, kronologi hidupnya. Jadi yang kawin tidak hanya badan, perpustakaan jiwa juga ikutan kawin tuh. Ada gap budaya, culture shock, beda idealisme, beda budaya dari keluarga masing-masing. Beda idealisme, beda tipe kepribadian. Makanya saya selalu mengumandangkan bahwa ikut konseling pranikah yuk. Biar ada tesnya, screeningnya, ada juga penatarannya. Nah, dalam tahapan konseling pranikah kan di awal screening cocok atau tidak cocok nih. Nggak cuma melihat cinta, lihat kecocokan juga. Baru tahap kedua ketika sudah cocok, ada penataran. Penataran soal keuangan. Penataran soal mertua ipar, penataran soal seks, penataran soal komunikasi, semua ditatar.
Kalau nggak ada penataran, menikah mengalir aja, nggak ada ilmunya, tahu-tahu udah saling menyakiti aja. Kan gitu. Jadi kalau sekarang Anda merasa jatuh cinta lagi kepada orang lain, itu karena Anda sedang hampa, lagi cekcok, lagi berdebat, lagi tidak baik-baik saja hubungan Anda sama pasangan Anda. Ketika ada seseorang masuk dengerin Anda curhat, begitu pengertiannya, ya udah terenyuh hati Anda, merasa, oh dialah yang terbaik gitu. Hati-hati ya, siapapun bisa melakukan itu. Bahkan pasangan Anda yang Anda sedang kesel banget tuh, yang mungkin bagi Anda, di benak Anda, dia tuh benar-benar monster saat ini. Bagi Anda mungkin dia jahat. Sejahat-jahatnya dia versi persepsi Anda, dia pun bisa super-super manis, super-super baik ketika dengerin curhat dari lawan jenis lainnya. Kalau ada maunya. Jadi, jangan terkecoh tertipu. Oh si ini lagi dengerin aku curhat, dia kok ngerti ya, kok bikin aku adem tentrem, dia kok paham ya keadaanku. Jangan-jangan dialah jodohku, aku jatuh cinta lagi nih. Jangan tertipu, oke? Kita ini bisa baik kepada siapapun, apalagi ada maunya, lawan jenis yang kita sukai pula. Kita bisa manis, bisa promosi. Ngeri banget ya kalau Anda jatuh cinta tuh hanya karena kebaikan. Kalau begitu Anda akan jatuh cinta kepada ribuan orang dong. Kan orang baik banyak. Berarti jodoh Anda akan banyak dong. Cinta itu bukan soal kebaikan ya. Justru kalau Anda mencintai seseorang karena dia baik, karena dia seksi, karena dia ganteng, karena dia cantik, karena dia pintar, karena dia kaya. Justru itu bukan cinta. Saya berikan Anda sedikit gambaran ya soal cinta ya. Cinta itu murni dan mulia. Levelnya tinggi. Contoh cintamu kepada anak. Mau anakmu nakal kek, melakukan kesalahan seperti apa, yang mungkin bagi orang lain dia sudah tertolak, tidak pantas diterima di komunitas. Tapi karena Anda orang tuanya dan dia adalah anak Anda tetap mencintainya, menerimanya. Nggak ada istilah, mulai hari ini kamu sudah bukan anakku. Nggak ada istilah mantan anak. Cinta Tuhan kepada hambanya. Banyak loh hamba-hambanya yang sudah buruk sangka kepada Tuhan. Tuhan tidak adil, bahkan ada orang yang berkata, Tuhan tidak ada. Tapi detik itu juga tidak terjadi petir menyambar orang ini jadi gosong, enggak. Tuhan maha sabar, maha penyayang, maha luas cintanya. Dalam hidup kita sering salah, sering nyakitin orang lain, sering hidup yang tidak pas, tidak benar. Tapi nggak terjadi azab detik itu kok, enggak. Tuhan maha penyayang, cinta itu mendalam ya. Jangan dikit-dikit dibilang cinta. Cinta itu melebihi sayang. Kalau sayang itu biasanya karena ada karenanya, karena apa. Bagi Anda yang belum menikah, tolong lebih hati-hati ya ketika Anda mengaku mencintai seseorang. Tolong cek betul-betul ya, itu benar-benar cinta atau ada apa-apanya gitu loh karena sesuatu. Karena kalau Anda mencintai seseorang karena sesuatu, karena dia kaya, karena dia ganteng, karena dia cantik, karena dia pintar, karena dia begini-begitu. Nah ini sudah ada karena nih. Kedepan dalam pernikahanmu kalau engkau menemukan seseorang yang karenanya lebih mendalam dan banyak karenanya. Oh, karena dia dengerin aku curhat, karena dia sangat pengertian, karena dia sangat mengerti aku. Karenanya ini banyak nih, ya udah. Karena yang banyak itu akan mengalahkan karena yang sedikit. Karena dulu Anda menikah sama pasanganmu karenanya mungkin sedikit. Misalkan, oh karena dia lucu, karena dia pinter. Ada dua karena kan? Nah, ketika dalam pernikahan Anda bermasalah sama pasanganmu ini, curhat sama seseorang yang karenanya lebih banyak, oh, karena dia suka mendengar, karena dia lebih mengerti kejiwaan, karena dia bisa mengerti perasaanku, karena dia bisa bikin aku nyaman, karena dia juga lucu, karena dia pinter, karena dia kaya. Wah, karenanya kan lebih banyak nih. Kalah dong karena yang kau masuk ke pernikahan kepada pasanganmu, kalah dong. Nah, keduanya pun bukan cinta karena ada karenanya. Cinta sejati itu adalah meskipun. Ini saya bicara orang tua ke anak biar lebih kebayang ya. Meskipun anakku begini begitu, aku tetap mencintainya. Meskipun. Cinta kita kepada Tuhan. Meskipun aku sudah berdoa memohon sekian bulan tapi belum dikabul, aku tetap mencintai Tuhanku. Nah, itu cinta. Cinta yang meskipun. Itu meskipun bukan karena.
Ini sedikit masuk ke religiusitas ya, agama ya. Ada orang itu ketika ada maunya aja baru rajin berdoa, rajin sembahyang. Ketika dia sudah dapat, dia udah nggak pernah doa, nggak pernah sembahyang, dia udah nggak rajin ibadah lagi. Nah ini kan bertuhan karena, bukan meskipun. Level tertinggi dari beragama adalah meskipun. Meskipun doaku tidak dikabul, meskipun belum ada keajaiban, meskipun belum ada pertolongan, aku tetap mencintai Tuhanku. Nah ini cinta ini, beda urusannya. Baik demikian ya, semoga sharing ini bermanfaat. Teman-teman, saya ingin menyampaikan sesuatu yang harusnya Anda jalani. Ini basic banget. Sekali seumur hidup, Anda tuh harus pernah tes grafologi. Grafologi adalah cara untuk membaca kepribadian asli seseorang dari tulisan tangannya. Jadi nanti Anda mengarang satu halaman penuh, saya akan membaca tulisan tangan Anda. Anda tipe kepribadian aslinya apa, dan Anda cocoknya di bidang apa. Lalu kalau Anda yang belum menikah, ada bonus. Akan saya jabarkan, Anda cocoknya kalau menikah sama tipe apa. Supaya nanti tuh nggak berantem terus, nggak bertengkar terus, nggak cekcok terus. Karena banyak orang sekarang nggak cocok tapi dicocok-cocokin gitu loh. Akhirnya menyesal. Nah, saya juga akan paparkan untuk kesehatan mentalmu harusnya bagaimana cara menjaganya. Disesuaikan merujuk kepada tipe kepribadian aslimu. Nah, nanti Anda akan register dulu ke panitia. Anda WA nama pagar grafologi. WA kemana? 0858 1446 1446. 0858 1446 1446. Anda WA dulu untuk mendaftar. Nah, nanti setelah mendaftar akan diberitahu prosedurnya. Setelah administrasi diselesaikan, nanti kan Anda kirim tuh foto dari Anda mengarang satu halaman di kertas kosong. Anda kan foto, Anda kirim tuh. Nah, lalu kita janjian nih. Hari apa, jam berapa, Zoom atau WA video call. Di mana saya jelaskan langsung dan kita bisa diskusi, Anda bisa bertanya. Ini pelayanan yang luar biasa ya, karena maaf kalau suatu tes, saya nggak usah sebut tes apa ya, di tempat lain, itu kan hanya tertulis aja. Kadang tuh klien bingung, ini aku mau nanya, ada yang belum ngerti gitu loh. Sehingga nggak bisa nanya juga, karena kan tertulis. Ketika mau nanya-nanya di provider tertentu malah kena cas lagi biaya konsultasi gitu. Nah kalau saya langsung aja kita langsung aja saya paparkan verbal, Anda mau tanya silakan biar mendalam diskusinya. Kawan, ini penting banget. Sekali seumur hidup Anda harus pernah tes grafologi untuk tahu nature aslinya Anda apa. Sehingga nanti memilih bidang kerja dan bisnis itu sesuai gitu loh. Sehingga ada bahagia dalam perjalanan hidupmu, menempuh perjuangan, ada bahagia-bahagianya. Bila Anda memang sudah berusia, sudah senior, dan Anda juga sudah cukup jauh dalam melenggang dalam bisnis dan pekerjaan, dan Anda punya anak yang baru saja lulus SMA atau sedang kuliah, untuk tes grafologi ini, tanda petik ya, nggak perlu dihemat-hemat, toh sekali seumur hidup. Agar nyata gitu loh, arahan hidup kita tuh cocoknya menggeluti bidang apa. Supaya maksimal di sana. Banyak orang gak sadar ya. Ada bapak-bapak, ibu-ibu pulang ke rumah marah-marah, capek hati terus. Kasihan anak jadi korban marah-marahnya. Salah satu penyebabnya adalah itu bapak-bapak atau ibu-ibu yang maaf salah memilih, tidak bahagia di pekerjaannya. Dari awal dulu memang kurang tepat. Contoh, orang seni masuk ke hukum. Ya kacau balau lah, jauh banget menyimpangnya. Orang yang gak eksakta masuk ke dunia eksakta. Orang yang gak fokus detail, orang yang people oriented malah masuk ke fakultas atau kerjaan yang detail oriented. Yang task oriented, padahal dia people oriented. Ya gak bisa dong. Wajar banyak tekanan, wajar terjadi stres-stres yang gak perlu. Akhirnya apa? Keluarga yang kena. Karena keluarga gak merasakan aura positifmu, karena gak bahagia di pekerjaan itu. Nah untuk kita yang udah terjadilah. Untuk anak kita, biaya tes kepribadian itu nggak usah dihemat-hemat. Itu kan sekali seumur hidup ya. Penting sekali. Baik demikian ya, semoga info ini bermanfaat. Terima kasih. Kamu bisa follow Instagram saya, Deddy Susanto
@pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat, ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.